Anies Baswedan dan Mas Muhaimin Iskandar itu didaftarkan atau diusulkan oleh 3 partai politik. Yang pertama Partai Nasdem, kalau menggunakan kategori perolehan kursi, kursinya adalah 59 kursi atau setara dengan 10,26%. Yang kedua PKB 58 kursi atau setara dengan 10,09%. Kemudian ketiga PKS 50 kursi atau setara dengan 8,70%. Sehingga total kursi yang digunakan untuk syarat pencalonan 3 partai politik tersebut, Partai Nasdem, PKB, dan PKS adalah sebanyak 167 kursi DPR RI hasil pemilu 2019 atau setara dengan 29,04%. Bakal pasangan calon yang kedua yang didaftarkan ke KPU oleh gabungan partai politik adalah bakal pasangan calon Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Itu didaftarkan atau diusulkan oleh 4 partai politik. Nah, 2 diantaranya adalah partai politik yang tidak memperoleh kursi DPR RI, sehingga yang kita gunakan ukuran adalah perolehan suara untuk pemilu 2019, pemilu anggota DPR RI. PDI Perjuangan perolehan suaranya adalah 27.053.961 atau setara dengan 19,33%. Kemudian P3 6.323.147 suara atau 4,52%. Kemudian Partai Hanura 2.161.507 suara atau setara dengan 1,54%. Kemudian Perindo 3.738.320 suara atau setara dengan 2,67%. Sehingga total perolehan suara hasil pemilu 2019 4 partai politik tersebut yaitu PDIP, P3, Hanura, dan Perindo totalnya adalah 39.276.935 atau setara dengan 28,06%. Kemudian bakal pasangan calon presiden wakil presiden ketiga yang didaftarkan atau diusulkan oleh gabungan partai politik yang hadir pada kesempatan ketiga adalah pasangan Pak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran. Itu diusulkan atau didaftarkan oleh 7 partai politik. Ini karena ada juga partai politik yang tidak memperoleh kursi, maka yang digunakan untuk menghitung adalah perolehan suara hasil pemilu DPR RI 2019. Partai Gerindra 17.594.839 suara. Partai Golkar 17.229.789 suara. PAN 9.572.623, Partai Demokrat 10.876.057 suara, PSI 2.650.361 suara, PBB 1.099.848 suara, Partai Garuda 702.536 suara. Sehingga total suara gabungan partai politik Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, dan Garuda adalah 59.726.053 suara atau setara dengan 42,67%. Dengan demikian sudah ada 14 partai politik peserta pemilu 2019 yang juga lolos sebagai peserta pemilu 2024 sudah menggunakan kesempatannya untuk mendaftarkan bakal pasangan calon masing-masing. Sehingga dengan demikian sudah tidak ada lagi partai politik peserta pemilu 2019 yang juga menjadi peserta pemilu 2024 yang tersisa.